uang saku berkurang. Ingin segera saja masuk sekolah daripada belajar di rumah. Podcast Education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, senang sekali ketemu lagi dengan saya Sarno MPD. Dan kali ini saya akan berbagi untuk Anda tentang pembelajaran jarak jauh berkaitan dengan siswa. Untuk itu, pada kesempatan ini saya sudah undang ada 3 siswa dari SMK Negeri Petarukan. Mereka adalah aktivis dari OSIS. Dan otomatis kita akan berbagi banyak untuk Anda yang di rumah, yang siswa, orang tua, ataupun insan pendidik. Bagaimana siswa selama pandemi belajar di rumah? Baik, yang pertama ada siapa ini? Perkenalkan, nama saya Muhammad Revi. Revi dari kelas, saya dari kelas 11 TMI 1. ya, jurusannya apa Revi? TMI 1. TMI 1. Oke, yang kedua ada cewek cantik. Jurusannya? Saya dari jurusan TKJ Iya. kelas 12. 12. Satunya lagi? Kalau saya dari kelas 12 jurusan otomotif 1. Jurusan otomotif. Oke, Revi jurusan industri. Baik, pemirsa, ada 3 narasumber, semuanya dari masing-masing perwakilan siswa dan mereka adalah aktivis. Dan otomatis mereka juga akan berbagi bagaimana mereka belajar ketika masa pandemi seperti sekarang ini. Baik, untuk pandemi seperti ini kita semua tahu bahwa pembelajaran pun selama ini hanya melalui pembelajaran jarak jauh. Saya kira untuk Revi, untuk UU, terus juga untuk Langgeng mungkin senang atau tidak belajar di rumah. Untuk Revi dulu. Untuk pembelajaran dari daring ya. Iya. Untuk saya mengambil dari segi dua aja, Iya. positif dan negatif. Hmm. Kalau segi positifnya kita bisa menjadikan bisa memutus mata Iya. rantai COVID-19 Iya. dengan belajar di rumah. Dan untuk negatifnya saya bisa gimana ya Pak? Saya akan terkurangnya waktu. Misalnya saya tidak bisa bangun pagi. Nah, itu saya jadi tidak bisa mengikuti pelajaran pada masa daring ini, Pak. Iya, jadi bangunnya juga yang biasanya rutin setiap pagi jam 7 sudah masuk, ini bangunnya bebas karena tidak dioprak-oprak ya. Iya, Pak. Itu biasanya banyak dialami para siswa dan mereka punya banyak cerita. Ini dari pengalaman dari sisi negatif dan positifnya. Itu baru satu sisi. Kalau ini dari posisi seorang perempuan, siswa perempuan kan mungkin berbeda dengan laki-laki. Kalau Revi tadi alasannya begitu, susah bangun pagi. Kalau Ya, menurut yang saya alami selama pembelajaran daring ini, ada beberapa sisi negatif dari pembelajaran daring ini. Pertama, untuk memahami materi mungkin agak susah. Ya, agak susah. Karena pembelajaran tidak interaktif ya. Ya, untuk kita mau nanya pun kurang relevan karena Perlu respon. Heeh. Kadang tidak pasti kalau saat belajar Bapak Ibu guru juga sedang online, kadang begitu ya. Iya. Kadang tidak harus menggunakan audio visual tapi hanya menggunakan chat. Begitu. Iya. Terus Dan untuk sisi positifnya sama seperti yang disampaikan oleh teman saya Revi, kita jadi bisa memutus rantai penyebaran COVID. Oke. Dan untuk Langgeng coba mungkin pengalaman temannya kan rata-rata dari sisi negatif positifnya mungkin berbeda. Kalau dari Langgeng sendiri selama pembelajaran COVID, apa nyaman di rumah atau bagaimana? Kalau menurut saya sendiri, selama pembelajaran daring, biasanya itu kan saya selalu bangun pagi ya. Itu sekarang justru malah lebih awal bangunnya. Karena saya di rumah membantu orang tua, kemudian selain itu saya juga menjaga adik-adik saya karena saya di rumah mempunyai adik 3. Selama pandemi ini orang tua saya itu berdagang karena Dagang di pasar ya? tidak berdagang di rumah, Di rumah. iya.
karena kebetulan peluang usaha di rumah itu ada, jadi berjualan di rumah. Iya. Kalau untuk sisi negatifnya saya sendiri masalah mengenai HP saya sendiri. Iya, karena kurangnya dari kecanggihan HP tersebut, jadi sering terlambat mengenai pembelajarannya. Iya, itu salah satunya dari kekurangan pembelajaran jarak jauh, begitu ya. Iya. Tapi saya yakin dari ketiga-tiganya punya cerita sendiri-sendiri, tapi ada satu yang sama, ada kesamaan. Pasti semuanya pada merasakan uang sakunya tidak masuk. Benar. Uang saku berkurang, income berkurang. Mungkin kalau minta karena tidak sekolah, minta orang tua agak pekewo atau risih, nggak sekolah kok minta saku kan begitu. Itu rata-rata. Padahal anak-anak kebanyakan teman-teman kalian yang sudah kirim WA ke saya atau chat ke saya, Pak, saya ini segera saja masuk sekolah daripada belajar di rumah. Selain susah untuk mengikuti pembelajaran, juga tidak dapat uang saku. Jadi mereka tidak bisa untuk kadang menyisihkan untuk beli kuota, beli pulsa atau beli yang lain. Sama pasti ya. Oke, dan kalau kalian seperti ini di masa pandemi seperti ini yang tidak kunjung pasti sampai kapan berakhir, kalau kalian belajar di rumah, pilih mana? Suka lebih di rumah atau tatap muka langsung di sekolah? Coba Rek. Untuk pembelajaran melalui daring atau tatap muka, Iya. saya lebih setuju untuk tatap muka, Pak. Ah ya benar. Iya, karena tatap muka kita bisa seperti tadi yang kan saya katakan untuk bertanya langsung dengan materi yang disampaikan, itu akan lebih mudah masuk pada diri kita untuk mempelajari. Begitu. Tapi kalau sekolah lain hal, kalau tatap muka lain hal lagi ya. Dulu kalau pada sekolah banyak yang minta segera pulang, bolos, dibubarkan. Nah ini baru terasa kalau ternyata pembelajaran tatap muka itu lebih nyaman. Dan ketika belajar di rumah, orang tua pun kadang kan agak repot kan. Iya. Repot harus membantu anak untuk belajar. Sosok orang tua tidak hanya menjadi orang tua tapi jadi guru. Dan mereka baru merasakan betapa sulitnya untuk menjadi sosok guru. Begitu. Nah kalau Uut pilih mana? Mungkin ada sama atau beda, apa lebih suka di rumah karena kalau di rumah sambil liburan belajar juga sambil bisa disambi apa saja begitu. Kalau saya lebih suka memilih tatap muka karena pertama tadi Nggak dapat bohong. uang saku gitu sih Pak. Begitu ya. Iya. Terus juga untuk pemahaman materinya kita lebih mudah paham. Dan tapi ya kalau untuk keamanan kita bersama ya nggak apa-apa untuk tetap jaga jarak, terus pembelajaran melalui daring gitu. Nah, ini berdua lebih memilih tatap muka secara langsung. Mungkin langsung berbeda, barangkali punya pendapat atau pengalaman yang berbeda. Mungkin saya lebih suka belajar di rumah karena kalau di rumah saya bisa membantu orang tua, kalau di rumah saya bisa bareng adik-adik dan lain sebagainya. Bagaimana? Ini menurut saya pilihan yang sulit sih. Tapi kalau saya pribadi lebih milih belajar tatap muka di sekolahan, karena selain lebih paham mengenai materinya, kita juga bisa berkumpul dengan teman-teman. Selain itu juga tiap harinya bisa dapat uang saku, Pak. Ya begitu, rata-rata pasti uang saku yang diincar, ya. Karena banyak dari teman-teman kalian, kakak kelas kalian, adik kelas kalian juga sama. Lagi-lagi WA, Pak kapan sekolahnya? Karena hal seperti ini di masa pandemi seperti ini tak pasti kapan harus dibuka. Padahal untuk bisa bertatap muka secara langsung itu banyak harus melibatkan persetujuan orang tua, termasuk kalian sendiri sebagai siswa, dan juga dari pemerintah setempat atau kepala sekolah sendiri. Nah, ketika nanti kalian bertatap muka, itu pun berarti harus melalui banyak prosedur yang harus dilakukan, termasuk protokoler kesehatan. Ingat 3M, apa Revi? Yang pertama, mencuci tangan, Pakai masker. lanjut. Menjaga jarak. Nah, sudah hafal bagaimana cara protokoler ketika nanti bertatap muka. Berarti setidaknya ketika nanti pembelajaran tatap muka dilaksanakan, kalian harus sudah siap untuk selalu menjaga protokoler kesehatan. Lalu yang menjadi pertanyaan saya berikutnya adalah
bagaimana kalau nanti pandemi seperti ini berimbas, kalian kelas 12, ketika kelas 12 sampai tahun depan tidak ada UN dong, nggak bisa ujian, bagaimana? Ya menurut saya pribadi itu sangat berdampak sekali ya Pak, Iya. dengan kondisi yang seperti ini, mulai dari pembelajaran yang tidak efektif, maksudnya tidak seperti biasanya seperti tatap muka, Iya. dan untuk UN juga kita merasa was-was ya Kak, gimana soalnya dari Kak was-was pembelajaran kenapa was-was? kan UN itu kan sesuatu yang Istimewa bagi Iya. anak sekolah ya. Heeh. Kalau tidak ada UN rasanya kayaknya ada yang kurang, ada Iya. sesuatu yang kurang. Tapi seneng dong dapat ijazah otomatis. tapi kan kita nggak ngerasain berjuangnya gitu. Begitu. Kalau berjuang tapi nilainya jelek, kalau UN ada UN, tapi kalau tidak ada UN tidak usah berjuang nilainya bagus, pilih yang mana Revi? Ya, saya lebih memilih UN dengan nilai yang jelek karena itu suatu usaha dari saya sendiri yang menunjukkan itu kualitas diri saya. Ah yang benar. Iya. Ini dari hati. Iya, Pak. Ya itu 1001 untuk seorang siswa menjawab seperti itu. Saya lebih memilih nilai yang jelek tapi ada perjuangan untuk mencapai nilai itu melalui ujian nasional. Kalau langsung lebih pilih di rumah itu. Atau pilih UN juga. Pilih UN juga Pilih karena walaupun nanti hasilnya jelek, hasilnya mau seperti apapun, yang penting itu kita sudah menjalani prosesnya Pak. Iya. Coba kalau semua siswa di seluruh Indonesia seperti ini, mungkin Indonesia akan maju. Walaupun masa pandemi seperti ini, pendidikan akan tetap berjalan, ya. Dan Indonesia pun tidak akan terpuruk meskipun hanya dengan pandemi seperti ini. Tapi pembelajaran akan terus berjalan dan kalian juga akan tetap mendapat haknya belajar dan tetap mendapatkan ilmu sesuai dengan kompetensi kalian masing-masing. Kalau seperti ini terus, mungkin belajar kalian pun tidak maksimal karena di rumah. Otomotif, industri misalkan, industri di rumah tidak punya mesin, tidak punya bisa praktek. Selama ini kompetensi yang harus praktek disiasati dengan apa kalau Revi di rumah? Ya, kalau untuk praktek sendiri saya menggunakan online Pak, mempelajari YouTube. Nah, itu suatu hal yang menguntungkan dari YouTube sendiri karena ada beberapa materi yang sudah terrangkum pada YouTube tersebut. Iya, berarti harus kreatif. Ya, kalau langgeng, Kalau saya sama Pak sebenarnya, lebih ke melihat tutorial YouTube ya. Biar supaya lebih paham, karena kan biasanya guru itu cuma menyampaikan materi. Iya, Untuk prakteknya teori. itu kita harus berpikir sendiri bagaimana caranya biar lebih paham. Itu untuk jurusan otomotif dan industri. Oh, TKJ. Iya. Iya. Kalau TKJ mungkin ada laptop atau komputer di rumah Karena belajarnya. ya dari saya sendiri saya agak keterbatasan, berarti karena saya nggak punya laptop, jadi saya memanfaatkan HP Android saya untuk cari-cari video-video tentang praktek, misalkan ada untuk membuat login page kayak gitu, saya harus mencari video-video tutorial untuk membuat login page tersebut. Dan Oke. untuk kalau misalkan harus menggunakan PC, saya harus ke warnet, kalau enggak gabung ke teman kayak gitu Pak. Itu susahnya kalau pembelajaran di rumah Iya. ya. Oke. Kalau di sekolahan kan tersedia lab komputernya sendiri ada. Hmm. Baik pemirsa, itu berbagi pengalaman dari mereka, dari anak-anak SMK yang notabene mereka harus praktek juga belajar teori. Ketika mereka belajar praktek, mereka harus kreatif sendiri di rumah, harus membuka tutorial, harus buka aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan jurusan mereka. Mereka juga harus banyak berinovasi. Bagaimana biar pembelajaran mereka tetap berjalan di rumah? Begitu, setuju ya? Iya. Dan pemirsa, terima kasih untuk berbagi kita pagi ini dengan mereka, anak-anak aktivis yang notabene mereka harus tetap belajar, walaupun mereka harus kreativitas belajar di rumah, mereka tetap berjalan terus, tidak pernah berhenti untuk belajar. Ada Revi, Uud, juga Langgeng.
Tetap belajar ya, semangat ya. Iya. Baik pemirsa, tetap jaga sehat. Saya Sarno MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.